Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka menggali dan mempelajari fikih di MA Salafiyah, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang kaidah usul fikih, yaitu kaidah mujmal dan kaidah mubayyan. Yang mana kaidah mujmal akan meliputi pengertian mujmal, kemudian sebab-sebab mujmal, kemudian sebab adanya mujmal, dan hukum daripada lafal yang mujmal. Langsung saja pada intinya kita akan menganalisa atau menganalisis kaidah mujmal. Yang pertama adalah pengertian. Menurut bahasa, mujmal itu artinya adalah global atau tidak terperinci. Sedangkan menurut istilah yang namanya mujmal ini pengertiannya diperdebatkan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa mujmal itu adalah ma yaftakiru ilal bayan, lafal atau sesuatu yang butuh kepada penjelasan. Ada juga yang mengatakan yang namanya mujmal adalah wal lafdu alladzi la yufhamul ma'nal murad minhu illa bitafsirin atau illa bitafsir. Yang artinya mujmal adalah lafal yang makna yang dikehendaki tidak jelas, tidak bisa difaham kecuali dengan adanya penafsiran atau penjelasan. Itu ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya mujmal adalah al-lafdu alladzi yantawi ala iddati ahwalin wa ahkamin. Yang artinya mujmal adalah lafal yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum. Itulah yang namanya mujmal. Sekarang kita contohkan daripada contoh-contoh mujmal. Contohnya seperti lafal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini lafal quru itu maknanya butuh penjelasan. Karena apa demikian? Sebab lafal quru itu memang lafal yang artinya bisa diartikan haid dan bisa diartikan tuhur atau suci. Sehingga manakah yang dikehendaki, manakah yang dipakai dalam makna quru ini. Sehingga para ulama akhirnya pun terjadi perbedaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, quru itu dimaknai haid. Sedangkan menurut Imam Hanafi, quru itu menurut Imam Syafi'i, quru itu diartikan sebagai maknanya adalah, menurut Imam Syafi'i adalah suci. Sementara menurut Imam Hanafi diartikan sebagai haidun. Sehingga ketika diartikan jelas berbeda. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai suaminya, masa iddahnya adalah 3 kali sucian menurut Imam Syafi'i.
Sementara kalau menurut Imam Hanafi tiga kali haitan. Tapi perlu diketahui muthalaqah yang iddahnya 3 kali sucian atau 3 kali haitan ini khusus wanita yang dicerai masih dalam keadaan mengalami haid, ya. Jadi ayat ini khusus wanita yang masih mengalami haid. Selanjutnya mari kita teruskan pembahasan tentang mujmal. Mujmal itu bisa saja terjadi pada lafal yang mufrad atau kata-kata yang tunggal. Ada juga yang terjadi dalam lafal yang murakkab atau dalam bentuk susunan. Jadi kalau begitu mujmal itu ada kalanya dalam satu lafaz atau satu kalimah. Sementara kalau ada juga yang murakkab, artinya berbentuk susunan kalimah. Kita contohkan yang mujmal berupa mufrad. Seperti tadi dalam contoh lafal kuru. Salah satu kuru yang diambil lafal kurunya saja. Ini berbentuk mufrad karena hanya satu kalimah. Atau contoh yang lain lafal kola. Kola itu maknanya bisa diartikan maknanya ngendiko atau dawuh atau berkata. Ada juga kola diberi makna tidur di siang hari atau tidur qailulah. Sehingga lafal kola sendiri karena berbentuk satu kalimah atau mufrad bisa diartikan berkata atau juga bisa tidur qailulah. Contohnya juga yang lain. Ada juga huruf ilah. Huruf ilah, huruf jar ilah itu yang ada yang mengandung arti diberi makna goyah dan atau juga yang berarti menggunakan makna ma'a sertane. Jadi ilal ka'bain sertane kemiren loro. Hatta matla'il fajri sehingga. Nah, ini hatta bisa bermakna dua. Atau contoh yang lain misalnya huruf ataf wawu. Wawu itu bisa mempunyai dua arti. Bahkan lebih daripada satu. Bisa diartikan sebagai huruf ataf. Bisa diartikan sebagai huruf ma'iyah atau wawu ma'iyah. Nah ini kan butuh penjelasan. Kemudian mujmal yang nomor 2 adalah mujmal yang berbentuk murakkab atau susunan kata atau berupa jumlah. Contohnya adalah firman Allah, au ya'funa au ya'fualladzi biyadihi uqdatun nikah. Susunan ini au ya'funa au ya'fualladzi biyadihi uqdatun nikah. Susunan ini yang dikehendaki itu sebenarnya siapa? Memaafkan atau dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan pernikahan. Siapa ini? Suami apa wali? Nah, ini belum jelas, maka belum ada penjelasan. Makanya di sini butuh penjelasan. Sehingga akhirnya apa? Dalam hal ini, ayat ini ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat ini susunan au ya'funa au ya'fualladzi biyadihi uqdatun nikah, ada yang mengatakan itu adalah suami dan ada juga yang mengatakan itu adalah seorang ayah. Nah, makanya di sini terjadi perbedaan para ulama. Anak-anakku yang kami muliakan, mari kita lanjutkan untuk
materi selanjutnya, yaitu setelah membahas tentang mujmal, kita lanjutkan nanti macam-macam daripada sekarang kita lanjutkan tentang masalah mubayyan. Kita singkat saja, tidak usah terlalu banyak. Itu intinya di situ, bahwa mujmal itu ada yang mufrad dari satu kata, ada yang berupa murokab atau berupa jumlah atau susunan. Sekarang kita melanjutkan materi tentang mubayyan. Kalau tadi mujmal adalah ma yaftakiru ilal bayan atau sesuatu yang membutuhkan penjelasan, sekarang kita akan membahas mubayyan. Kalau mubayyan itu kebalikannya. Karena memang mubayyan itu dari kata bayyana yubayyinu tabyinan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanu. Jadi mubayyan itu adalah isim maf'ul dari kata bayyana yang artinya adalah menjelaskan. Berarti kalau gitu mubayyan adalah yang dijelaskan. Oleh karena itu pengertian daripada mubayyan adalah kebalikan daripada mujmal. Yang mana ketika mujmal tadi adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan, di sini kebalikannya. Mubayyan adalah lafal atau sesuatu yang tidak membutuhkan terhadap penjelasan. Lah penjelasan itu apa? Al-bayanu ikhrajus syai' min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Jadi yang namanya bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari sulit menjadi mudah atau menuju mudah. Itu yang namanya bayan. Jadi bayan itu penjelasan. Penjelasan itu ya mengeluarkan sesuatu yang asalnya sulit menjadi mudah. Itulah yang namanya bayan. Lah, barang yang dikasih penjelasan, yang dijelaskan, namanya mubayyan. Sekarang kita lanjutkan macam-macam daripada bayan. Macam-macam daripada bayan. Yang pertama, bayan dengan perkataan. Kalau dalam bahasa Arab, bayan bil qaul. Ya. Kita contohkan penjelasan yang berupa ucapan. Sebagaimana firman Allah, fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Jadi di sini menjelaskan tentang asyarah 10 yang sempurna. Di sini dijelaskan 10 yang sempurna itu apa maksudnya? Oh, ternyata 10 di situ adalah 3 hari puasa di saat masih haji dan 7 hari puasa ketika idza raja'tum, sudah pulang. Jadi perincian penjelasan 10 yang sempurna itu dijelaskan dengan puasa 3 hari di saat masih haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Jadi di sini penjelasan asyaratun kamilah langsung ya. Langsung pakai kata-kata yang sebelumnya, yaitu diperinci, dijelaskan 3 hari di saat haji dan 7 hari di saat sudah pulang. Yang nomor 2, bayan bil qaul, bayan bil fi'li atau penjelasan dengan perbuatan. Contohnya sebagaimana sabda Rasul ketika beliau menjelaskan tentang masalah sholat. Beliau ketika menjelaskan tentang masalah sholat setelah beliau pulang dari Isra Mi'raj, beliau ini menjelaskannya langsung lewat praktek. Langsung beliau praktek tentang bagaimana tata cara orang sholat. Kita lihat dalam sabda beliau tentang masalah sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi langsung praktek. Ini berarti penjelasan sholat lewat penjelasan pekerjaan atau fi'li, yaitu praktek langsung tentang masalah sholat. Sehingga hal yang demikian itu disebut sebagai bayan fi'li atau bayan penjelasan dengan berupa pekerjaan.
Kemudian yang nomor 3 adalah bayan bil isyarah, penjelasan dengan memakai isyarat. Nah, ini pernah terjadi di masa Kanjeng Nabi ketika beliau ditanya tentang masalah 1 bulan itu berapa hari. Ya, ini akhirnya dijelaskan oleh beliau dengan cara pakai isyarat tangan beliau atau jari-jari beliau. Beliau ketika ditanya berapakah 1 bulan itu ya Rasul, beliau mengatakan isyarat begini, asyaru hakada. Jadi jari-jari yang jumlahnya masing-masing ini setiap tangan ada 5, 2 diajukan 3 kali ya, dikedepankan 3 kali berarti 10 jumlahnya 3 kali, berarti diajukan 3 kali berarti 30. Kemudian yang kedua asyaru hakada. Yang kedua yang satu ditekuk ya, ditekuk. Jadi jumlahnya jenis 29. Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa beliau menjelaskan tentang berapakah 1 bulan tersebut. Beliau memakai isyarat jari-jari 10 diajukan 3 kali, dikedepankan berarti 30. Kemudian yang kedua diajukan 3 kali, cuma yang satu jari-jari yaitu yang jempol ditekuk 1 sehingga jumlahnya 29. Akhirnya dapat kesimpulan bahwa 1 bulan itu ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Yang selanjutnya adalah bayan bil bitarki, menjelaskan tetapi dengan cara tidak melakukan apa-apa, dengan cara meninggalkan, artinya nggak melakukan apa-apa. Sebagaimana contoh dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kana akhirul amroini minhu sallallahu alaihi wasallam adamal wudu'i mimma massatin naru, yang artinya akhir daripada 2 perkara dari Nabi itu tiadanya melakukan wudhu, tiada melakukan wudhu. Ini tarkinya adamul wudhu, tiada melakukan wudhu dari apa-apa, khususnya daging ya, yang dimasak dengan pakai dibakar. Jadi ini apa? Tentang daging yang dibakar ketika dikonsumsi dari seseorang yang telah berwudu, itu membatalkan wudunya apa tidak. Ternyata penjelasan Nabi tentang masalah ini, beliau tidak melakukan wudu. Artinya enggak penjelasannya berupa tidak melakukan apa-apa. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang mengkonsumsi daging yang dibakar atau yang dimasak itu tidak membatalkan wudu. Buktinya Kanjeng Nabi tidak melakukan wudu. Kemudian yang selanjutnya adalah bayan bitarki, yaitu penjelasan bayan bisukut, penjelasan yang mana dengan cara berdiam, artinya tidak melakukan apa-apa. Jadi di situ tidak melakukan apa-apa. Contohnya adalah sebagaimana kisah Uwaimir. Kisah Uwaimir al-Ajalani, yang mana mereka atau beliau ini punya istri yang mana istrinya itu selingkuh. Ya, istrinya selingkuh. Setelah selingkuh, akhirnya Uwaimir ini ya gimana ya namanya punya istri selingkuh ya. Berarti Uwaimir ini melakukan sesuatu yang gimana gitu. Nah, akhirnya setelah itu diaturkan kepada Rasulullah. Gimana ya Rasul, istri saya kok selingkuh ini gimana? Akhirnya Kanjeng Nabi itu diam, tidak menjawab apa-apa. Sampai akhirnya turun Al-Quran tentang masalah li'an. Akhirnya Kanjeng Nabi setelah itu beliau mengatakan kepada Uwaimir, qad unzila fika ma fi sahibatika Qur'anun.
Terus akhirnya wala ana bainahuma. Jadi telah turun tentang masalahmu dan istrimu, Quran telah turun atau ayat telah turun. Kemudian Kanjeng Nabi melian di antara keduanya. Jadi karena Uwaimir pada waktu itu ya gimana, nggak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya tadi. Itu belum, pada waktu itu belum ada ayat tentang lian. Sampai akhirnya beliau belum menjawab dengan cara diam, sampai akhirnya ayat turun baru beliau menjawab berdasarkan ayat tersebut. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi melian terhadap Uwaimir dan istrinya tersebut. Anak-anakku yang kami muliakan, demikian materi kita pada kali ini. Untuk selanjutnya kita akan menyampaikan beberapa beberapa soal, yaitu pilihan ganda. Silahkan kamu perhatikan soal-soal berikut ini. Dan sekali lagi soal ini kamu jawab. Nanti ketika masuk sekolah, silakan kamu kumpulkan bersama saya. Silakan dengarkan soalnya. Soal yang pertama. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang baru saja saya sampaikan tadi. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Lafaz 7 dalam bahasa Arab sering ditujukan untuk menggunakan arti lain. Untuk menjelaskan 7 yang betul-betul 7, Allah mengiringi dengan kata-kata kamilah. Saya ulangi lagi. Lafaz 10 dalam bahasa Arab sering ditujukan untuk menggunakan arti lain. Untuk menjelaskan 10 yang betul-betul 10, Allah mengiringi dengan kalimat 7 dan 3. Ditambah 3 berjumlah 10 yang sempurna. Setelah membaca surat Al-Baqarah ini, dan saya sampaikan pengertiannya tadi, maka ayat tersebut merupakan contoh dari bayan dengan titik-titik. A. Meninggalkan sesuatu atau bitarki. B. Perbuatan atau bil fi'li. C. Perkataan bil qauli. D. Isyarat bil isyarah. E. Diam dengan diam. Silakan kamu pilih. Kemudian yang nomor 2, soal yang nomor 2. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana akhirul amroini minhu adamal wudu'i mimma massatin naru, rawahu Ibnu Hibban. Hadis tersebut sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu lagi setiap selesai makan daging yang dimasak. Setelah membaca hadis di atas, dapat dianalisis bahwa hadis tersebut adalah contoh bayan dengan titik-titik. A. Diam, bisukut. B. Isyarat. C. Perkataan. D. Perbuatan. E. Bitarki atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya silakan kamu dengar ayat berikut ini. Coba kamu contohkan. Pilihlah contoh-contoh di bawah ini. Manakah yang termasuk kategori lafal yang mujmal? A. Kola. B. Nasoro. C. Kuruk. D. Fataha. E. Kola dan kuruk benar. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Mengeluarkan sesuatu dari sulit menjadi mudah disebut dengan titik-titik.
A. Mujmal, B. Bayan, C. Mubayyan, D. Khas, E. Am. Soal yang terakhir. Setelah mengetahui terhadap pengertian daripada mujmal, pengertian daripada khas dan am kemarin, bahwasanya khas itu ada kaitannya dengan tahsis. Nah, di antara tahsis ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Sekarang tahsis, pertanyaannya adalah tahsis yang dapat berdiri sendiri, dalam arti dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan lafal yang lainnya, disebut dengan tahsis titik-titik. A. Muttasil, B. Munfasil, C. Tahsis Quran dengan hadis, D. Istisna, E. Sifat. Anak-anakku yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan disimak. Sekali lagi, silakan kamu jawab pertanyaan tersebut. Kamu kalau perlu ditulis ulang ya. Nanti ketika masuk kamu kumpulkan kepada saya. Jadi sudah ada tugas 10 soal, yang kemarin 5, yang sekarang 5. Jadi totalnya 10. Demikian dari saya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.